ada 3 penyebab yang membuat kita tuh makan gak berhenti. Kayak kalau belum puas makannya, belum ngerasa cukup tuh ya udah gak berhenti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rizka Oktaviani. Oke, di video kali ini aku ingin spill ke teman-teman semua salah satu rahasia diet aku. Nah, di hadapan aku ini sudah ada meja belajar lipat. Apakah untuk belajar? Ya, pastinya tidak ya. Karena aku bukan konten kreator untuk dunia pendidikan gitu. Nah, aku ingin spill ke teman-teman semua rahasia diet aku, yaitu makan siang atau lunch ala diet gitu ya. Mungkin kalian juga udah lihat dari judulnya. Nah, sebelumnya aku ingin tanya ke teman-teman, apa sih penyebab yang membuat teman-teman itu kalau makan ya udah kalau belum kenyang tuh ya nggak berhenti gitu. Ya udah kalau belum habis lauknya tuh nggak berhenti gitu. Nah, sepengalaman aku ada 3 penyebab yang membuat kita tuh makan nggak berhenti. Kayak kalau belum puas makannya, belum ngerasa cukup tuh ya udah nggak berhenti. Nah, yang pertama itu karena nafsu makan. Kalau kita lagi nafsu makan tuh pasti ya udah apa aja tuh mau dimakan gitu tanpa pantangan gitu kan, sekalipun kayak itu kan gue nggak suka nih makanan ini, tapi kalau dirasa tesnya enak ya udah jadi dimakan gitu. Yang kedua karena lauk pauknya atau menunya gitu ya, menunya yang ada di hadapan kita, yang dihidangkan gitu di hadapan kita. Apalagi kalau menu-menu yang dirasa wah itu kan yang gue cari, wah gue emang pengen coba menu itu gitu. Nah, itu karena menunya. Dan yang ketiga karena belum kenyang. Nah, itu sih yang ada di pikiran kita ya, yang di bawah alam sadar kita yang selalu menghantui, wah kalau belum kenyang nih belum selesai nih makan, kalau belum kenyang nih belum stop nih makan gitu. Nah, aku akan bahas satu persatu dari 3 ini. Nah, yang pertama ini nafsu makan. Apakah dengan kita diet gitu ya, kita akan kekurangan nafsu makan, kita akan kehilangan nafsu makan? Tentu saja tidak. Apalagi kalau kita sudah dihidangkan di depan mata kita tuh makanan-makanan yang kita suka gitu. Nah, mayoritas wanita dewasa ini nafsu makannya meningkat pada saat hormonnya naik, seperti lagi datang bulan atau lagi stres gitu kan. Karena mereka biasanya pengalihannya ke makanan-makanan atau cemilan-cemilan gitu. Balik lagi 3 tips diet aku yang sebelumnya, di video aku sebelumnya, yaitu mengontrol hawa nafsu ya. Nah, dari situ kita harus bisa mengontrol. Kita harus bisa merubah pola pikir kita. Oh ya kan gue lagi diet gitu, stop dulu deh gitu ya, kayak segini aja cukup gitu, nanti lagi, jeda lagi, masih ada waktu sampai nanti malam gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari menunya. Nah, ini sih yang banyak banget dipertanyakan di video-video aku sebelumnya dari teman-teman semua gitu. Emang kalau kita diet tuh makanannya harus nggak enak gitu ya, harus hambar, harus lembek, harus ya udah nggak ada rasa gitu, kayak makanan bayi atau kayak makanan orang sakit gitu. Enggak gitu teman-teman. Jadi walaupun kita sedang diet, makanannya tuh tetap nikmat, tetap berasa gitu. Nah, jadi buat menu diet ini kalian juga jangan terlalu over gitu ya, jangan terlalu protek kayak tubuh gue kan lagi nggak butuh ini nih gitu, ya udah jangan dimakan gitu. Sebenarnya makanan tersebut masih bisa kita olah dengan ya udah dengan cara yang sehat gitu, kayak ikan aku suka ikan tapi digoreng pun bisa. Nah, ikan goreng itu juga kadang aku tiriskan di tisu gitu, kayak ayam goreng juga aku tiriskan di tisu gitu. Nah, kalaupun ayam juga aku nggak pilih bagian tubuh ayam tuh yang mengandung banyak lemak. Contohnya seperti sayap, paha gitu, aku nggak. Jadi aku benar-benar di dada gitu, di bagian dada ya, yang full daging gitu. Selain digoreng, apakah ada cara lain? Banyak teman-teman, banyak banget cara-caranya. Kita bisa di sayur, kita bisa di steam, kita bisa dipepes, seperti itu. Itu selain digoreng gitu. Nah, setelah itu ada tempe tahu. Jangan lupa juga disandingkan sama sayur, atau teman-teman gak suka sayur, sukanya lalapan. Ya udah itu boleh banget gitu. Lalapan pun apa aja, selada, terong bulat, atau kemangi, atau ketimun, mentimun gitu. Itu masih bagus banget sih untuk makanan sandingan gitu ya. Nah,
kita juga tahu kan dari manfaatnya sayur-sayuran itu untuk apa? Untuk serat, untuk memperlancar pencernaan. Itu dia yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada sayur, ada protein, ada karbohidrat, dan minum yang cukup. Nah, ada juga yang bertanya, kalau lebih baik tuh makanan berlemak atau makanan manis gitu ya. Jadi, buat kita pemula itu benar-benar jauhin makan lemak gitu ya. Bukan dijauhin banget sih, tapi lebih dikurangi porsinya. Yang biasanya kalian makan gorengan atau makanan-makanan yang digoreng kayak tempe goreng, ikan goreng, itu udah cukup gitu buat jadi makanan pokok. Berarti cemilannya yang nggak usah yang digoreng gitu. Cemilannya bisa biskuit, bisa yang lain gitu, bisa roti. Nah, kenapa aku tidak memilih makanan berlemak gitu, lebih menjauhkan makanan berlemak daripada makanan manis? Ya karena berlemak itu ya nggak baik gitu. Berminyak itu nggak baik dibanding makanan manis. Makanan manis ini masih bisa jadi tenaga di tubuh kita gitu, jadi gula, jadi tenaga di tubuh kita. Ya walaupun memang tidak baik ya kalau berlebihan gitu, jadi secukupnya aja. Bagaimana sih biar kita tuh ya udah porsinya tetap segitu, tetap stabil, tetap normal, tetap konsisten, tetap konsisten porsinya segitu. Bagaimana caranya gitu? Caranya banyak. Ini cara aku ya, terserah kalian mau ikuti atau enggak. Aku share ke teman-teman semua, bukan berarti teman-teman harus mengikuti cara aku, enggak gitu ya. Cuman ini sepengalaman aku. Jadi kalau aku makan, aku harus pakai piring yang standar, kecil. Aku hindari banget pakai piring-piring yang besar. Aku kan karena bukan ahli gizi ya, aku juga nggak pinter gram-graman gitu. Jadi ya sesuai insting aku aja, kayak porsi normal aku segini, berarti harus aku kurangi setengah atau seperempat dari porsi normal gitu. Nah, karena pakai piring kecil, jadi kan otomatis ya udah berarti coba 3 sendok nasi, sendok normal ya, 3 sendok nasi putih. Setelah itu disandingkin ada telur atau tempe tahu atau ikan gitu ya. Terus ada sayur. Terserah nih tempe tahu atau ikannya mau diapain gitu. Ada yang semisal doyan pedes gitu ya, suka pedes bisa dicabein atau di sayur, di kuning gitu ya, atau tempe tahunya ini dibacem atau dipepes gitu atau di steam, itu masih enak banget, masih berasa. Jadi menu itu ada yang bilang enak, ada yang enggak, yaitu tergantung kalian cara pengolahannya gitu, cara mengatur rasanya gitu. Kalian pakai apa? Kalau cuma pakai gula garam ya hambar gitu, nggak ada rasa apa-apa, ya nggak enak. Itu kayak makanan-makanan orang sakit gitu ya. Cuman kalau kalian masukin bumbu dapur, jadi lebih berasa aromanya. Itu yang membuat nafsu makan kita juga ya stabil, nggak berkurang, nggak berlebihan juga gitu. Dari situ pola pikir kita tuh langsung bekerja. Oh ya, gue kan lagi diet gitu kan, berarti ini alat makannya, ini sendoknya, ini piring yang biasa gue pakai buat makan gitu. Nah, ini porsinya segini, ini menunya ini, kayak harus begini. Oh ya, gue makan utamanya kan udah digoreng-goreng nih, berarti cemilannya nggak usah gitu. Jadi pilih salah satu. Buat pemula, jangan terlalu jangan terlalu dipres gitu, jangan terlalu dipaksa banget buat ngurangin menu makanan atau porsi makan. Jadi ya dikurangi ya porsi normal jadi porsi setengah gitu. Dikurangi sedikit, nanti kalau sudah terbiasa, kalian bisa cepat gitu turun berat badannya. Nah, penyebab yang ketiga karena kalau belum kenyang tuh nggak berhenti, kalau belum full di perut tuh nggak berhenti gitu ya, belum bisa stop gitu. Kalau menu-menu yang ada di depan kita ini belum kita cobain tuh kayaknya nggak berhenti gitu ya. Apalagi kalau lagi ada undangan-undangan, lagi ada event atau lagi prasmanan, kondangan, itu tuh kan suka ada dish-dish gitu kan, kayak bakso atau somai gitu. Nah itu kalau belum kita cobain kayaknya belum berhenti nih gitu. Nah kalian juga bisa di situ mengatur pola makannya tuh ya cukupnya gitu, seperti porsi normal makan sebelumnya di rumah gitu. Jangan ikut berlebihan kayak teman-teman di sana gitu. Nah, bagaimana sih caranya biar kita bisa mengontrol itu? Yang pertama, ini eksklusif sih, aku kasih tahu tipsnya di sini gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga disimak videonya baik-baik. Nah, yang pertama ini, sebelum makan aku pasti minum. Sebelum makan aku pasti minum setengah gelas
baik gelas yang segini ya, gelas yang ukuran segini ada, atau gelas mug gitu juga ada yang ada gagangnya gitu. Aku selalu minum setengah air putih dari gelas tersebut. Nah, cara mengontrol yang kedua yaitu seperti yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam ajaran agama Islam. Ketika makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang aku tanam di diri aku gitu, prinsip aku ketika aku diet sampai sekarang gitu. Jadi ketika makan ya langsung minum air putih gitu. Nah, dari situ kita bisa ya udah jadi kebiasaan, jadi habit kita bisa mengontrol pola makan kita ya seperti itu. Baik kita lagi di luar atau lagi main sama teman-teman di kafe atau di restoran gitu ya. Nah, sekarang karena sudah masuk jam makan siang aku mau makan siang ditemenin sama teman-teman semua. Di sini sekalian spill menu makan siang aku hari ini tuh apa aja. Ini sih emang sangat-sangat sederhana. Cuman balik lagi bagaimana cara kalian mengolahnya gitu. Karena semua menu itu nggak semuanya harus pakai minyak ya. Nah, dicatat di garis bawahi, tidak semua menu itu dimasak atau diolah itu harus pakai minyak. Itu enggak sama sekali gitu. Aku akan ambil makanannya dulu, nanti aku perlihatkan ke teman-teman semua apa saja yang aku makan. Tuh, stay tune. Nah, oke, sekarang waktunya aku makan siang. Nah, di sini udah ada nasi putih, tempe tahu bacem, lalu ada selada, karena aku suka banget jadi harus ada kalau aku makan. Terus di sini juga ada sayur bening, ada sawi putih ya. Nah, di sini untuk porsi nasinya sendiri aku ambil hanya 2 sendok. 2 sendok ini ya, maksudnya normal gitu, 2 sendok orang dewasa. Terus di sini ada 1 potong tempe dan 1 potong tahu gitu. Karena aku juga suka pedas, aku tambahin 1 cabai merah rawit. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu. Kita mulai dari minum dulu. Selamat makan. Oh ya, aku udah cuci tangan ya. Jadi higienis dijamin. Bismillah.
Oke teman-teman, aku sudah selesai makan. Itu tadi menu makan siang aku hari ini. Kalian tidak perlu mengikuti seperti itu, harus plek ketiplek seperti itu nggak harus gitu ya. Jadi kalian silakan ambil cara kalian sendiri, kalian ambil menu-menu kalian sendiri, asal karbohidratnya, proteinnya, seratnya itu tercukupi gitu. Kalau semisal lagi nafsu makan ya, ini balik ke nafsu makan gitu. Kita lagi nafsu makan terus dihidangkan menu makanan yang kita sukai gitu ya. Itu menu makanan favorit kita, itu bagaimana caranya gitu. Nah, kalian masih bisa makan itu. Kalian masih bisa menghabiskan menu-menu tersebut, tapi di jangka waktu yang berbeda gitu. Jadi dijeda dulu, jangan sekaligus gitu, enggak ya, jangan sekaligus dihabiskan dalam satu waktu. Jadi harus ada jedanya, harus ada geraknya dulu. Jadi setelah makan jangan langsung tiduran, jangan langsung duduk berlama-lama, jangan langsung ya santai-santai lagi gitu ya. Jadi harus ada geraknya dulu, entah kalian mungkin cuci piring, atau kalian beres-beres dapur, atau kalian nyapu kayak gitu. Nanti semisal contoh nih, kayak kalian makan siang di jam 1 atau jam 12 gitu ya, jam 1 atau jam 12, berarti kalian makan menu tersebut lagi di jam setelahnya, berarti ada jeda 3 jam. Biasanya aku jedanya tuh 3 jam dari makan siang ke makan sore gitu. Dari malam ke pagi ya aku cukup minum air putih aja. Terus kalau kalian, Kak, kan kalau minum air putih terus kan ya bikin beser gitu ya, bikin kita pengen ke kamar mandi terus gitu. Ya itu wajar gitu. Kan itu juga bagus, air putih kan bagus buat netralisir racun-racun yang ada di tubuh kita. Keluarnya itu lewat urin gitu. Itu bagus. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, nggak bakal lagi pingin ke kamar mandi terus, nggak bakal lagi beser. Cobain deh. Itu udah bener-bener aku rasain gitu ya, aku buktikan kayak gitu. Bisa kelihatan ya lebih cerah karena di luar udah mulai mendung nih, udah mau hujan. Aku juga lupa nyalain lampunya, jadi cerahnya di akhir, nggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, sekian dari video aku kali ini. Semoga teman-teman juga termotivasi untuk memulai hidup sehat, untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, biar makin percaya diri, biar makin bisa berekspresi sesuai yang kalian mau gitu ya, tanpa harus ada dorongan atau paksaan, tanpa ada body shaming juga. Jadi kalian bisa lebih percaya diri gitu. Sebagai bentuk dukungan di channel YouTube aku ini, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman semua bisa terhibur, termotivasi, dan sedikit informasi yang aku berikan bisa bermanfaat. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.